Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Arsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan nih pembahasan soal AKM yang pernah kalian kerjakan, khususnya materi bahasa Indonesia ya. Nah, langsung saja kita ke soal pertama. Nah, di dalam soal pertama ini kalian disajikan tipe pilihan ganda kompleks ya. Kalian disajikan dengan teks yang cukup panjang dan kalian diminta memilih nih mana-mana pernyataan yang benar dan mana-mana pernyataan yang salah. Langsung saja ya. Body shaming secara tidak disadari atau tidak memberikan dampak buruk bagi seseorang. Berikut ini beberapa hal yang merupakan akibat dari perilaku tersebut. Nah, kata akibat ini perlu kalian garis bawahi. Beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Pertama, membuat seseorang tidak nyaman. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Karena ketika mendapatkan kalimat yang mengandung body shaming, bisa saja membuat orang tersebut itu malu atau tidak nyaman. Dua, menurunkan rasa percaya diri. Nah, pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tepat. Karena ada bagian tubuh tertentu yang dirasa tidak cukup bagus menurut pandangan orang lain ya, maka akan membuat dia tidak percaya diri. Jadi pernyataan dua, pernyataan benar. Yang ketiga, membuat seseorang merasa memiliki kekurangan. Nah, pernyataan itu masuk kategori pernyataan yang tepat. Karena komentar atas kekurangan yang dimiliki biasanya ini membuat seseorang itu berpikir, apa benar sih saya seperti itu, kayak gitu ya. Nah, padahal seharusnya itu tidak perlu karena setiap orang dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan, dipukul rata kayak gitu. Keempat, membuat seseorang merasa tidak diperhatikan. Salah ya. Justru karena korban body shaming ini biasanya menjadi perhatian meskipun pada hal yang dianggap buruk ya. Jadi dari dirinya itu dianggap buruk itu justru mendapatkan perhatian. Jadi pernyataan keempat salah. Ya, jadi benar, dan salah. Soal kedua, berilah tanda centang pada kalimat yang menunjukkan perilaku body shaming. Jadi perilakunya, bukan pernyataannya, tapi perilakunya. Nah, kalimat pertama, kurusan ya, pantesan lebih cetar gitu ya. Nah, ini masuk kategori body shaming. Tanpa kalian sadari ya, ucapan seperti itu bisa sebagai sindiran dan menyakiti orang yang kalian tuju. Benar ya, berarti. Dua, yakin kamu mau makan sebanyak ini. Ingat, berat badan naik loh. Nah, ini kan sindiran yang menyakitkan ya. Jadi benar. Tiga, coba ganti model hijab deh. Wajahmu agak tembem. Nah, ini juga wajah agak tembem ini kan juga body shaming. Berarti benar. Empat, kurangi makan junk food ya, biar kamu lebih sehat. Nah, ini kan dari segi ucapannya ini kan memberikan saran positif. Artinya ini tidak merendahkan atau menyakiti orang lain. Berarti yang empat tidak. Berarti pernyataannya benar, salah ya. Lanjut. Nomor 3. Nah, ini langsung ya. Oke, belum saya kasih animation ya. Beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Nah, standar fisik yang ideal banyak diciptakan oleh masyarakat dan media. Nah, salah ya. Karena standar fisik ini bukan diciptakan oleh masyarakat atau media saja, tapi peran yang terbesar untuk menciptakan standar fisik adalah media dan masyarakat yang mendapatkan pengaruh dari media lain. Jadi ada aspek lain, tidak hanya aspek masyarakat dan media saja ya. Lanjut. Kemudian yang pernyataan kedua, ada media sosial yang membuat orang-orang berlomba memiliki citra diri ideal. Ini pernyataan ini benar. Media sosial seringkali digunakan sebagai tempat eksistensi untuk menunjukkan sisi terbaik dalam kehidupan seseorang kayak gitu, termasuk saya, dia, dan kamu juga pastinya. Kita lanjutkan ya. UU ITE
dapat digunakan pada perilaku pencemaran nama baik secara langsung atau melalui media sosial. Nah, ini masuk kategori pernyataan yang salah. Karena UU ITE itu hanya digunakan untuk menjerat pencemaran nama baik yang dilakukan dengan internet atau melalui media sosial. Oke, yang berarti pernyataannya salah. Kita lanjutkan keempat. Body shaming adalah salah satu bentuk pencemaran nama baik. Apakah masuk kategori pencemaran nama baik? Kalau kalian diolok-olok karena kalian jangkung atau kalian gendutan gitu ya, berarti benar ya. Karena secara tidak langsung perilaku body shaming itu perilaku yang menghina, merendahkan fisik orang lain. Berarti salah, benar, salah, benar. Kita lanjutkan. Nah, untuk soal teks ini digunakan untuk soal nomor 4 dan kelima ya. Nah, soalnya modelnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ternyata pilihan ganda ya. Nah, berikut ini yang termasuk hubungan baik bilateral antara Indonesia dan Pakistan berdasarkan teks tersebut adalah, nah, nomor 4 ini jawabannya yang C ya. Perdagangan bilateral yang produktif antara Indonesia dan Pakistan. Karena ya, jika kalian lihat, remaja tumbuh dengan lingkungan baru tidak hanya keluarga saja, sehingga mereka bisa memiliki kecenderungan untuk bergaul, kemudian mereka juga lebih berfokus untuk mengembangkan kemampuan mereka ya, sebagai bentuk pencarian jati diri. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, mengapa komoditi minyak sawit menjadi komoditi ekspor yang diminati? Nah, kita lihat ya. Coba pernyataan pertama, kira-kira benar atau salah ini? Bahan makanan tradisional Pakistan membutuhkan minyak kelapa sawit. Apakah benar? Nah, ini adalah pernyataan yang benar ya. Karena memang rakyat berdasarkan teks tadi, kalau kita lihat, nah, di Pakistan itu memang ekspor minyak sawit itu menjadi komoditi tertinggi ya. Jadi yang digunakan oleh beberapa masyarakat Pakistan kayak gitu. Nah, berarti ini pernyataan yang benar. Indonesia mampu memproduksi vanaspati atau minyak samin ya, benar ya. Nah, ini pernyataan ini ada di paragraf berapa ini? Coba saya lihat dulu. Nah, minyak samin sama dengan minyak vanaspati ya dari Pakistan. Jadi pernyataan itu benar. Lanjut, pernyataan ketiga, Indonesia menyediakan produk olahan minyak kelapa sawit seperti minyak samin. Ini juga merupakan pernyataan yang tepat karena minyak samin merupakan bentuk olahan dari minyak kelapa sawit. Kemudian 4, harga minyak sawit di Indonesia lebih murah dibanding negara lain. Apakah benar? Salah ya. Karena dalam teks tidak membahas mengenai harga jual minyak kelapa sawit, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, nomor 6 nih. Nomor 6 ini kalian dipaparkan tentang grafik ya, poster ledakan penduduk ancam perkotaan 2020. Nah, kita lihat di sana mana sih pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Pertama, pada tahun 2025 ya, ini harus kalian perbesar lagi. Diprediksi lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Apakah benar? Wah, ini kurang kelihatan ya. Nah, jika kalian lihat di soal yang utuh ya, yang PDF, saya yakin di sana kelihatan. Nah,
Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tepat karena sesuai dengan penjelasan yang ada di poster ya. Kemudian yang kedua, pada tahun 2014 populasi terbesar dari penduduk Indonesia adalah usia 0 sampai 14 tahun. Ini kategorinya masuk kategori yang salah karena populasi terbesar ada di usia 15 sampai 64. Kita lanjutkan. Pernyataan ketiga, pada tahun 2050 diprediksi 300 jiwa penduduk Indonesia akan tinggal di kota dan 100 juta jiwa akan tinggal di desa. Ini juga pernyataan yang salah. Karena pada tahun 2020 diprediksi 350 juta jiwa, bukan 300. Pernyataan keempat, pulau terpadat dengan persebaran penduduk adalah Sumatera. Apakah benar? Salah. Yang terpadat adalah Pulau Jawa. Berarti bisa kita simpulkan bahwa pernyataannya adalah benar, salah, salah, salah. Untuk nomor 6. Kita lanjutkan. Nomor 7. Berikut ini merupakan dampak negatif yang ditimbulkan. Oke, ini kurang bergeser ya. Saya editingnya kurang bagus nih. Kita lanjutkan. Nah, ini pilihan ganda. Berarti kira-kira mana ya jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, dari data infografik tersebut, maka seiring bertambahnya jumlah penduduk akan semakin ketat pula pola persaingan kerja di kota. Hal ini berdampak positif untuk masyarakat, begitu pula dengan meningkatnya daya beli konsumtif masyarakat, biasanya kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Berarti nomor 7 jawabannya yang C. Ini buktinya ada di grafik ya. Logikanya gitu, semakin tahun akan semakin ketat pola persaingan kerja di kota. Nah, nomor 8, faktor apa saja yang akan tumbuh akibat peluang adanya laju urbanisasi? Nah, ini adalah isian singkat. Jawabannya apa? Adalah laju ekonomi ya. Dilihat dari grafik, kalian bisa melihat bahwa peluang dari ledakan jumlah penduduk ini mendorong pertumbuhan laju ekonomi. Coba itu terpadat, semakin padat kan, makanya grafik yang atas itu akan semakin naik. Berarti laju ekonomi sangat berpengaruh pada laju akibat laju urbanisasi. Maksud saya seperti itu. Kita lanjutkan 9. Mengapa sabun cair lebih cocok digunakan di tempat publik? Nah, saya yakin kalian juga pengguna sabun cair ya. Kira-kira apa sih? Nah, karena jawabannya yang mana? Yang A ya. Bentuk sabun cair yang diletakkan dalam sebuah wadah biasanya itu yang mengeluarkan sedikit saja sabun cair dari wadahnya, sehingga penggunaan sabun itu lebih hemat. Kemudian intensitas dipakai itu kan secara tidak bisa secara langsung ya. Kalau batangan kan secara langsung, sedangkan untuk banyak orang itu biasanya efektif yang cair karena hanya pegang bagian wadahnya saja gitu ya. Lanjut. Nomor 10. Ini adalah soal model pilihan ganda kompleks. Ada beberapa pernyataan, saya yakin kalian juga sudah cukup familiar dengan model soal seperti ini. Nah, mana pernyataan yang benar dan salah? Yang pertama, sabun batang lebih efektif untuk membunuh bakteri atau virus penyebab penyakit. Ini benar apa salah? Ini pernyataannya salah ya. Karena untuk membunuh bakteri atau virus itu lebih efektif sabun cair ya. Kedua bentuk sabun dapat membasmi ternyata kedua sabun baik batang maupun yang cair ini keduanya efektif. Jadi tidak hanya sabun batang saja. Jadi sedangkan di pernyataan adalah sabun batang saja ya. Jadi pernyataannya salah. Lanjut. Sabun cair lebih cocok digunakan di ruang publik, tidak menyebarkan kumar. Nah, ini dibahas di soal sebelumnya tadi ya, berarti pernyataannya benar. Lanjut.
3. Sabun batang tidak cocok digunakan untuk orang yang mengalami kulit kering. Cocok nggak ini? Nah, ini merupakan pernyataan yang salah ya. Sabun cair lebih cocok digunakan di ruangan publik karena tidak menyebarkan kuman. Ya, pernyataan tersebut benar karena sabun cair tidak digunakan secara bergantian. Apa sih hubungannya gitu kan? Nah, lanjut pernyataan keempat. Sabun cair dapat mencemari lingkungan. Ini benar apa salah? Ini benar ya, sabun cair dapat mencemari lingkungan. Ini prosentasenya kalau kita lihat dari teks sebelumnya itu meninggalkan jejak karbon itu 25% lebih besar daripada sabun batang. Itu seperti itu. Jadi pernyataannya yang benar. 5. Sabun cair bisa digunakan untuk melembabkan kulit. Nah, pernyataan tersebut benar karena sabun cair memang mengandung pelembab. Jadi tidak hanya muka saja ya, kulit juga butuh dilembabkan. Lanjut untuk nomor 6. Sabun batang juga digunakan untuk kulit yang mengalami gatal-gatal. Ini pernyataan yang salah karena sabun batang mengandung gliserin yang cocok untuk kulit gatal. Sedangkan ini sabun batang untuk kulit yang mengalami gatal-gatal ini kurang tepat ya. Jadi pernyataannya adalah salah, benar, salah, benar, salah. Gitu ya. Lanjut. Soal 11. Nah, kalian diminta untuk menghubungkan nih kesesuaian informasi antara sabun cair dan sabun batang. Kita lihat nih, pernyataan A lebih efektif untuk membasmi kuman, bebas kuman, mengandung pelembab sehingga cocok untuk kulit kering dan mencemari lingkungan. Data-data ini cocok dengan informasi dari sabun cair ya, sabun cair. Nah, sedangkan sabun batang ini keberadaan bakteri atau virus memungkinkan ada digunakan untuk pribadi. Mengikis kelembapan cocok untuk penderita eksim ya. Sedangkan C ini pernyataan lebih praktis cocok untuk penggunaan pribadi, menjaga kelembapan kulit, bebas kuman. Ini kosong. Lanjut. Nomor 12 ini pernyataan pilihan ganda kompleks juga. Kalian diminta untuk menganalisis sebuah puisi ya tentang teknologi sama kemajuan peradaban. Nah, yang pertama diksi teknologi. Pemilihan kata dalam puisi selalu menginterpretasikan makna tertentu. Berikan tanda centang pada diksi yang merupakan metafora dari puisi tersebut. Teknologi. Nah, kalau teknologi kira-kira ada metaforanya enggak ya? Coba kita lihat. Sementara semesta menjadi teknologi bagi mentari. Nah, ini kan juga metaforis sekali. Jadi pernyataannya ya ada ya. Kemudian mentari. Mentari apakah sebagai mentari? Jadi teknologi ini sebagai apa ya? Kalau mentari, matahari itu kan sumber penghidupan untuk hewan, tumbuhan dan manusia juga kan. Berarti pernyataannya kias banget ini. Berarti benar juga mentari. Keabadian. Nah, keabadian ini masuk kategori yang benar apa salah nih? Nah, ini juga pernyataan yang benar. Diksi tersebut adalah metafora yang dimaknai sebagai sesuatu yang selalu dicari atau diperjuangkan. Mana sih pernyataan yang mewakilinya? Coba kita lihat. Sementara semesta menjadi teknologi sebagai mentari, keabadian ialah persaingan dan inovasi jadi mata uang. Nah, buktinya ada di baris pertama ya. Sementara semesta menjadi teknologi sebagai mentari. Itu poin teknologi, mentari dan keabadian itu menjadi satu kesatuan. Kemudian 4 persaingan. Nah, persaingan di sini kan ada di ini
keabadian ialah persaingan dan inovasi. Yang bersaing itu hanyalah tentang kemajuan, inovasi, dan apa ini? Materi ya yang dimiliki seseorang. Berarti persaingan itu bukan merupakan metafora, karena persaingan ini yang dimaksud adalah ya emang kompetisi secara real, bukan makna kias kayak gitu ya. Berarti pernyataannya bukan benar-benar salah ya, bukan ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke kalimat 13. Soal ke-13. Nah, ini ada pilihan ganda kompleks. Kalian diminta mencari mana yang benar dan salah. Dan kebetulan karena Microsoft di HP saya dan di laptop ini beda, makanya ada perubahan nih tata letaknya. Nah, yang pertama, tujuan hidup yang hanya mencari kesia-siaan ya itu ya. Ini adalah pernyataan yang benar. Karena tujuan hidup bisa diinterpretasikan suatu hal yang fiktif, maya ya, hanya khayal, memiliki arti tampak ada tapi sesungguhnya tidak ada kayak gitu ya. Jadi dapat diartikan tujuan hidup yang dimaksud adalah materi kalau berdasarkan puisi itu. Lanjut, ambisi untuk mencapai kesuksesan namun tidak berhasil. Apakah benar? Nah, hal tersebut bisa dinyatakan tidak tepat karena ambisi biasanya tidak terpaku pada hasil ya, tetapi memberikan hasil yang nyata bagi manusia karena tidak membuat dirinya puas kayak gitu. Nah, biasanya manusia itu susah untuk puasnya, dapat A minta B C sampai Z semuanya kayak gitu. Itulah manusia. Jadi pernyataannya yang salah ya. Terus ketiga, mengejar sesuatu yang tiada habis dan hanya berakhir pada ketiadaan. Ini pernyataan yang benar. Ini keabadian ialah persaingan gitu ya. Itu adalah buktinya. Kemudian kalimat keempat, persaingan dalam hidup yang berujung pada pertengkaran. Ini salah ya. Pernyataan yang salah karena persaingan hidup yang pada pertengkaran ini bisa diartikan sebagai tidak tepat karena persaingan yang biasanya yang dimaksud itu bukan konflik antar dua individu tapi konflik atas diri sendiri. Jadi pertarungan pikiran sama hati biasanya gitu. Yaitu mengejar sesuatu hingga lelah bersaing dengan hal lain namun tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Dan ini benar salah. Kemudian terakhir ini, jelaskan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi kalau kalian membaca suatu puisi itu kalian artikan secara secara imaji, dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan hidup di sekitar kalian, diri kalian atau lingkungan sekitar kalian. Itu boleh dihubungkan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita artikan. Manusia terlalu sibuk memuja kecanggihan teknologi ini. Dibuktikan oleh semesta, sementara semesta menjadi teknologi jadi menjadikan teknologi sebagai menarik sumber penghidupan. Manusia menjadi materialistis. Nah ini mata uang menjadi mata angin kehidupan itu ya. Manusia menjadi lepas kendali karena kesibukan dalam bersaing. Nah ini ada di keabadian ialah persaingan dan inovasi. Jadi ini adalah buktinya ada di kalimat kedua di puisi Kemaya karya Muhammad Alif Sofiyuddin. Itu tadi pembahasan untuk AKM kali ini ya, di video kali ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kalian. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian atau kalian juga bisa menanyakan kepada guru kalian. Gitu aja. Saya kira itu saja pembahasan untuk AKM kelima.
jumpa lagi di latihan soal AKM berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.